Setelah ramai soal jet pribadi hingga memberi klarifikasi ke KPK, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali turun belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten dengan mengenakan rompi yang bertuliskan Putra Mulyono. Rompi Putra Mulyono menjadi perhatian kala putra bungsu Jokowi ini membagikan buku dan susu kemasan untuk warga Desa Daru, Tangerang, Banten pada Selasa kemarin. Saat ditanya soal apa maksud dirinya mengenakan rompi bersiluet wajah Presiden Jokowi dengan bertuliskan Putra Mulyono, Kaisang tidak menjawab. Soal jaket aja mas, jaket Putra Mulyono mas. Mas soal jaket aja mas. Mas udah buka bikin sendiri mas. Jaket Mulyono mas. Mas. Gaya serupa juga pernah dilakukan kakak Kaisang Gibran Raka Buming Raka yang mengenakan jersey bertuliskan Samsul saat berpartisipasi dalam sebuah pertandingan futsal sarungan bersama sejumlah Gus sepulau Jawa bulan Januari lalu. Kala itu Gibran disorot publik karena salah menyebut asam folat sebagai asam sulfat yang dipendekkan menjadi Samsul. Sementara itu, politisi PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat merespons rompi Putra Mulyono yang dipakai Kaisang Pangarep. Jarod meminta Kaisang menjelaskan siapa sosok Mulyono yang ada dalam siluet rompinya itu. Jarod pun menyinggung penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang diakui Kaisang nebeng teman ke Amerika Serikat. Wacananya kan gitu Pak, kayak iya kan bakal ada pertemuan Oh, kenapa? Putra Mulyono Pak. Pakai rompi tulisan Ayah Mulyono. Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu sopo? Dia tanya ke Mas Kaisang, memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Supaya jelasin juga itu kok bisa enak ya nebeng ke Amerika ya. Enak banget dong, aku juga punya teman tuh bisa nebeng ke Amerika sama ibu dia kan. Tanya ke dia ya, ini sopo itu gitu loh ya. Terus apa maksudnya? Kan gitu loh ya. Walaupun siluetnya banyak yang bilang bahwa itu siluetnya siluet Pak Jokowi gitu. Gitu ya. Ada yang bilang begitu. Wah, ya. Nggak tahu saya. Tanyain pada dia aja lah. Lalu apa sebenarnya makna dari tindakan Kaisang mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono dengan siluet wajah Jokowi dalam ilmu komunikasi politik? Apakah gaya Kaisang ini adalah bentuk berselancar di atas ombak atau isu? Atau justru menantang isu yang sedang hangat diembuskan publik? Kita bahas bersama pakar komunikasi politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat petang, Mas Tri. Selamat petang, Mas. Mas Tri, sebagai pakar komunikasi politik, apa yang Anda tangkap dengan rompi yang dikenakan Kaisang? Apa yang ingin ditunjukkan oleh Kaisang menurut Anda nih, Mas Tri? Ya, sebenarnya satu, kita semua tahu dan jangan pura-pura tidak tahu yang namanya Mulyono itu kan sebenarnya kan dari olok-olok untuk Pak Jokowi. Kalau dalam komunikasi politik itu namanya name calling. Name calling itu adalah memberikan julukan yang buruk. Dan julukan yang buruk itu biasanya merendahkan dan pasti dengan demikian melecehkan. Tapi di tangan Kaisang, ya, coba dia untuk tidak lagi menganggap Mulyono itu adalah nama yang buruk. Nah, kalau dalam istilah Mas Ibrahim tadi, dia memang berselancar. Tapi berselancarnya adalah dengan cara dia tidak melawan ombak tentu saja. Kalau berselancar melawan ombak, pasti dia kalah. Karena opini publik yang sudah terbentuk, keluarga Pak Jokowi selama ini entah Pak Jokowi, entah siapa Gibran dengan kasus Fufu Fafa, entah Kaisang dengan kasus nebeng jet pribadi dan sebagainya, pasti sedang dalam titik yang sangat rendah. Nah, dengan cara seperti ini, coba, ini kan si Kaisang pertama kali muncul di hadapan publik. Tentu saja pada saat dulu dia diwawancara oleh wartawan, setelah keluar dari KPK, dari pemeriksaan KPK, dia tidak menyampaikan pernyataan yang cukup signifikan. Nah, di sini dia coba kembali muncul. Nah, dengan cara-cara yaitu apa? Dia tahu bahwa saat ini dia dan keluarganya Pak Jokowi dan juga Gibran sedang disorot. Kalau dalam istilah komunikasi itu losing face.
kehilangan muka. Saya kira muka ini di sini adalah martabat, harga diri dan sebagainya ya seperti Oke. itu. Apakah ini Dia juga ingin tidak kehilangan harga diri, maka dia sengaja menantang tadi dengan berselancar di atas opini publik yang menganggap nama Mulyono itu adalah olok-olok. Ya memang saya anaknya Mulyono kok. Maka di situ dikasih siluet gambarnya Pak Jokowi. Kalau Putra Mulyono tanpa ada gambarnya, tapi dengan terbuka seperti itu efeknya bagaimana? Apakah ini akan semua membuat orang isu jadi, olok-olok itu menjadi cair atau bagaimana, Mas Tri? ya tentu saja bahwa itu akan menjadi cair, bukan lagi menjadi olok-olok kayak kasusnya Gibran dulu Samsul, asam sulfat, yang seharusnya asam folat, malah dia dengan belak-belakan, ya memang saya Samsul kok. Artinya apa? Mengakui kekurangan, mengakui kebodohan, otomatis juga di situ dia membuat satu perlawanan, bukan dengan melawan secara frontal, Mas ya, Tapi tapi efektif dengan tidak? cara mengikuti opini publik. Oke, dengan menunjukkan simbol seperti ini, respons, bentuk reaksi seperti ini, efektif tidak untuk melawan isu yang disasarkan pada objeknya ini, pada Kaesang? Saya kira justru efektif, Mas. Inilah cara-cara bagaimana kalau gaya bertinju itu apa pukulan bukan dilawan dengan pukulan balik, tapi dengan rangkulan. Ya, dia merangkul. Jadi kemudian orang yang akan memukul dalam tinju itu atau petinju yang akan memukul justru kesulitan karena apa? Dia dalam dalam merangkulan lawannya. Nah, inilah gaya yang ya dilakukan Kaisang bukan dengan cara defensif atau juga dengan cara ofensif, bukan dengan cara bertahan, bukan juga dengan cara menyerang, tapi dia melebur dalam konteks dalam nama yang mengandung olok-olok atau pelecehan tadi itu. Sehingga orang juga akan melihat, oh kayak gitu tuh ternyata gaya Kaisang. Dan ketika Kaisang ditanya, mengapa sih pakai jaket seperti itu? Tidak Jawab. apa. Ini semua diserahkan kepada khalayak. Ya, jadi kita sendiri yang menafsirkannya dan kemudian kita jadi serba salah. Kita mau mengolok-olok Pak Jokowi, Mulyono, ya mungkin masih bisa, tapi juga sekarang kadarnya menjadi turun, Mas. Mengolok-olok Kaisang, nanti kan dia, Pak, ya mungkin kalau masih dianggap tukang nebeng, nanti dia akan tulis, aku tukang nebeng. Oke, apakah ini karena meniru yang dulu dilakukan oleh Gibran, atau ini menjadi karakter ketika politisi milenial muda dalam menghadapi isu, Mas Tri? Iya, saya kira bukan hal yang baru bagi Kaisang ya. Dulu jauh sebelum ada kasus Gibran dengan Samsul, Kaisang dengan yang terbaru Putra Mulyono, dia sudah membuat topi bertulisan kolektor kecebong ya. Jadi saat itu memang ada antara kampret dan cebong itu kan. Maka dia belak-belakan karena dia memang putranya Pak Jokowi, maka dia mengatakan sebagai kolektor kecebong. Nah, inilah mungkin gaya yang cukup jenial ya, saya kira cukup bagus. Ya, orang tapi kan tidak bisa kemudian kita meniru seperti gaya Kaisang dan gaya Gibran seperti ini. Nanti justru malah mudah dibaca. Ini merupakan gaya yang lain. Melawan opini publik bukan dengan menentang opini publik itu, tapi lebur ke dalam opini publik itu. Jadi pantas untuk dilakukan kalau di Indonesia dengan karakter masyarakat Indonesia, pantas, Mas Tri? Iya, saya kira sih nggak masalah. Dan itulah menjadi ciri khas komunikasi politik di Indonesia. Kita tidak mungkin melakukan counter secara belak-belakan, apalagi saya kira semakin orang membela Kaisang dalam konteks ini atau semakin membela Pak Jokowi, semakin diserang. Maka caranya apa? Dengan cara melebur dalam olok-olok tadi itu, Mas. Itulah yang membuat kita jadi serba salah. Ya, ini yang mungkin membuat satu losing face tadi akhirnya kembali bisa normal. Jadi muka yang hilang tadi kemudian bisa dianggap kembali lagi. Nama Pak Jokowi, ya memang Mulyono nama saya dari kecil, tapi karena saya sakit-sakitan maka Mulyono diganti Jokowi, Jokowi Widodo. Dan orang kemudian merasakan mau pakai senjata apa lagi ya nyerang keluarga Pak Jokowi. Nanti mungkin ada kasus lagi, serang lagi, nanti juga dengan cara atau teknik seperti ini, teknik merangkul dalam istilah Mas Ibrahim tadi, berselancar di atas ombak yang sedang tinggi-tingginya. Bukan dengan melawan, tapi dia justru meniti ombak tadi. Jangan dia mengikuti tadi. Maunya kemana sih? Nah, akhirnya orang juga kemudian, seperti Pak Jarod tadi,
Ya, dia kan sebenarnya kan bingung mau ngomong apa ini saya, akhirnya ngomong soal nebeng dan sebagainya. Kita tunggu isu tentang Kaisang nebeng jet pesawat pribadi itu masih menjadi opini publik atau tidak. Kalau masih menjadi opini publik, pasti nanti Kaisang punya jawaban yang kira-kira teknik komunikasi politiknya serupa itu, Mas. Oke. Seperti itu. Tapi ini justru malah menjadi menarik simpati publik yang awalnya apatis menjadi notice nih sama Kaisang atau gimana, Mas Tri? Oh iya, saya kira itu justru menjadikan orang merasa apa ya, wah cerdas juga anak ini, seperti halnya juga Gibran. Tapi juga mungkin pada publik yang sudah antipati, sudah tidak suka, lah ini pekerjaan yang rasa-rasanya hanya mencari-cari saja dan sebagainya. Tapi harus diakui bahwa inilah sekali lagi opini publik yang cenderung bernada negatif pada Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, akhirnya ditimpali dengan kasus Gibran, Fafa, dengan kasus Kaisang nimbrung atau nebeng dan sebagainya, itu bisa terkurangi, Mas. Sehingga apa yang dinamakan dengan ketegangan politik, apa yang dinamakan dengan politik yang ofensif, yang menyerang, itu kemudian bisa diredam gitu. Oke, Mas, ini terakhir yang dilihat yang dibagikan buku nih oleh Kaisang. Apa makna membagikan buku ini, Mas Tri? Iya, saya kira dia akan membagikan buku untuk anak-anaknya. Itu maknanya apa? Ya kita harus belajar, harus mencatat dan sebagainya. Saya kira itu hal yang wajar dan saya kira tidak ada makna yang berlebih daripada itu karena Gibran pun juga seperti itu. Nah, Pak Jokowi kalau yang dibagikan kan kaos yang bertuliskan Jokowi. Apakah ini kan identitasnya termasuk juga melawan sindiran? Karena dulu pernah ada sindiran keluarga Kaisang, keluarga Jokowi tidak pernah baca buku. Apakah ini juga untuk dalam bentuk melawan, Mas Tri? Saya kira tidak sejauh itu, Mas, ya. Karena Gibran pun sudah lama di Solo, di Surakarta ketika dia menjadi wali kota, dia sudah membagi-bagi buku. Supaya apa? Supaya masa mendekat. Kalau masa cuma dekat nggak dapat apa-apa, terutama anak-anak, kehilangan daya tariknya juga, Mas. Jadi harus dapat, katakanlah giveaway gitu, katakanlah hadiah, apakah itu susu kotak, apakah itu bingkisan yang lain, mainan misalnya, atau juga di sini buku tulis misalnya. Jadi saya kira kalau dalam konteks ini supaya anak-anak bisa lebih Baik. Rumun di sekitar Kaisang. Oke, Mas Tri. Kalau ada anaknya dan sebagainya seperti itu, Mas. Ya. Terima kasih untuk pandangannya soal Kaisang yang kini keluar belusukan mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Terima kasih Mas Triyono Lukmantoro telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Baik, Mas. Selamat sore. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadirkan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya MPR menggelar sidang paripurna akhir